أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Alhamdulillahirabbil alamin jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Dan semoga kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menjadi pembicara yaitu Bapak Ustadz Edison. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, akan menyampaikan tausiahnya sampai pada waktu syuruk, dan di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu tentang kajian pada pagi hari ini, atau barangkali ingin menambahkan, atau barangkali ingin ada penyanggahan, dipersilakan di sesi diskusi akhir nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan Allah SWT, marilah sama-sama seraya senantiasa kita mengucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Kita membuktikan puja-puji syukur kita juga dengan selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tentunya itu merupakan satu paling tidak bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini. Kita masih diberikannya nafas, masih diberikannya kita bisa melihat kegelapan subuh yang sebentar lagi akan terang menerang dengan sinar matahari apabila tidak mendung, ya Pak ya. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat
kepada kita selaku manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya, karena kita sebagai manusia bukan makhluk yang tertinggi ya, makhluk yang tertinggi. Tak lupa salam dan salat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau juga, zuriat beliau, istri-istri beliau, ahli bait, para sahabat, dan tentunya kita sebagai pengikutnya berharap pada Allah SWT agar baginda mengenali kita nanti di hari yaumil akhir nanti dan bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya hari ini tidak, kalau bisa dibilang sih tidak memberikan materi, tapi maksudnya sini cuma sharing saja. Bapak-bapak tentunya sudah banyak tahu, tapi namanya kita saling tausiah ya Pak ya. Watawa sobil haq watawa sobis sober. Kita saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Ini waktu kita yang terutama Allah ciptakan kita untuk itu. Wal asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Apa yang kita mau sampaikan di sini mungkin kita sudah banyak yang tahu, tapi tidak salahnya kita saling mengingatkan, terutama bapak-bapak mengingatkan pada saya, bukan saya mengingatkan pada bapak-bapak ya, tapi bapak-bapak mengingatkan pada saya. Mungkin saya selaku yang sering berinteraksi ya, hari-hari berinteraksi, kita selaku saling bertetangga, saling berinteraksi tentunya, ada makin sering berinteraksi makin banyak salah ya. Banyak salah tentunya. Kesalahan itu cepat dikoreksi, cepat juga diselesaikan dengan baik supaya tidak menjadi hal yang kurang baik ke depannya. Sharing ini Pak. Kali ini 3 Juli ya. 3 Juli 4 Juli Pak. 3 Juli ya. 3 Zulhijjah ya. Apa 2 Zulhijjah. Ini foto siapa ya Pak? Apa? Nah, oke. Atau dunia terbalik Pak ya. Kita mau sharing sini keutamaan bertetangga, pengertian tetangga, batasan, tingkatan adab, fikih super. Yang pertamanya dalil ya. Di Quran Pak ya dalilnya. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jarizi wa zarizil qurba wa zarizil jubi. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Jelas dalilnya baik Qurannya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh disamakan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapak, karib kerabat. Karib kerabat ini keluarga ya, karib ya, kerabat. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat yang mana Pak? Yang paling dekat pintunya. Tetangga dekat itu 40 rumah Pak ya? 40 rumah ya. Kalau tetangga jauh mungkin kita ini satu blok O ini masih tetangga dekatnya nih, sampai ujungnya. Nah kalau yang blok lain mungkin tetangga jauh hitungannya ya, atau seperti itu. Mungkin pengertiannya di sini.
Dalam hadis ada juga dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menduga bahwa ia akan memberikan warisan kepadanya. Kita biasanya memberikan warisan kepada siapa, Pak? Ahli waris ya. Itu dekat kan, secara hubungan kita, hubungan darah kalau waris itu biasanya, hubungan darah, nasab. Tetangga tuh hampir seperti itu, gitu. Walaupun dia bukan nasab, tapi hampir seperti itu. Dekat. Jadi di sini menunjukkan dekatnya maksudnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim gitu ya. Jadi kalau idealnya kalau kita memilih rumah, biasanya kita pilih tetangganya dulu gitu. Kalau sekarang kan apa aja lah yang murah gitu, yang bisa kredit gitu kan, yang atau yang ini gitu. Tapi sebenarnya kita pilih biasanya teman perjalanan kita pilih tentu kan, dan tetangga sebelah kanan kiri depan belakang gitu ya, rumah tetangga sebelah. Kalau lihat mungkin tetangganya alim, ya enak juga nih tetangganya ini. Tetangganya Pak Ustadz Susanto, tetangganya Pak Ustadz Ali enak nih gitu kan. Tetangga yang alim, yang mungkin paling enggak kecepretan gitu. Kecepretan alimnya gitu loh. Seperti itu. Dan tetangga itu juga faktor kebahagiaan dunia gitu. Jadi kalau kita sekarang mencari kebahagiaan, salah satunya itu. Di antara kesenangan bagi seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang tenang. Sahih Al-Ghairi As-Sahihah 282. Pengertian dan batasan tetangga. Ini ada gambar contoh nih Pak. Jual murah nih, siapa yang ada yang mau beli nih? 10 juta net karena nggak cocok sama tetangga. Kasus ini nggak tahu, mungkin di lingkungan kita jarang ya, tapi saya dengar beberapa lingkungan seperti itu. Ada teman saya gitu juga pindah gitu, gara-gara itu nggak cocok sama tetangga. Tapi nggak tahu berapa kali dia pindah gitu. Entah dianya nggak cocok atau tetangganya kurang cocok ya. Antara dua itu saja gitu. Jadi saking begitunya dia bisa pindah rumah. Gitu. Cuman jangan sampai nggak cocok masjid, pindah masjid juga Pak ya. Kalau masjid, masjid itu tetangga kita gitu. Allah itu tetangga apa? Kita tetangganya Allah gitu kan. Kalau kita nggak cocok sama masjid, wah repot itu. Masjid di mana sama, kita nggak seperti harus masuk masjid itu pakai kartu anggota, enggak kan gitu kan. Jadi bebas gitu loh. Mau masjidnya NU, mau masjid Muhammadiyah sama aja gitu loh. Kecuali masjid Syiah nggak tahu ya. Atau masjid-masjid aliran tertentu yang minoritas yang sesat menyesatkan itu mungkin termasuk masjid yang diror ya, masjid kaum yang kita hindari gitu loh. Tapi kalau masjidnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam kebanyakan, yang kita nggak perlu hindari. Di mana dekat kita itu adalah masjid kita. Gitu. Tetangga jauh dan tetangga kerabat. Di sini ada tetangga kerabat dan tetangga non kerabat. Tetangga muslim dan tetangga non muslim. Tetangga yang dekat rumahnya dan jauh rumahnya. Kalau di kampung-kampung tertentu itu biasanya ada keluarga tuh. Kakak saya itu suaminya orang Kalimantan, dia di kampung gitu ya. Itu satu kampung tuh bisa sambung menyambung keluarga aja gitu. Ini namanya tangga kerabat. Udah tangga juga, kerabat juga gitu ya. Tangga muslim dan non muslim di tempat kita mungkin jarang, tapi suatu tempat yang lain mungkin ada. Kita tetangga yang muslim dan muslim sama-sama punya hak Pak. Tetangga muslim punya hak dua, hak Islamnya sama hak tetangga. Kalau tetangga non muslim itu ada hak tetangga, ada hak tetangga.
Jadi ada kisah di Mesir ya, di Mesir itu ada hak apa seorang Yahudi ya, seorang Yahudi itu punya rumah gitu ya, rumahnya tuh kecil, terus pengen digusur sama gubernur Mesir, mungkin diperluas atau apa gitu ya, tak digusir, bangun masjid apa gitu, pokoknya ini pengen digusur lah rumah kecil, cuman dia nggak rela, ini orang Yahudi ya nggak rela, cuman karena yang ini gubernur kan dia nggak punya kuasa gitu, gubernur, seorang gubernur. Ya, cuman dia bisa lapor Khalifah gitu ya, Khalifah Umar, dia lapor. Khalifah Umar, oh gini ibaratnya ini harus dibereskan gitu kan. Khalifah Umar nggak ngirim surat, cuman ngirim tulang aja, ngirim tulang onta gitu ya, dikasih garis lurus gitu ya, dikasih ke gubernur itu. Gubernur itu langsung, kalau yang paham situasi, paham wah ini gawat nih. Artinya gubernur harus berbuat lurus, berbuat adil gitu, walaupun pada seorang tetangga non muslim gitu ya, nggak bisa semena-mena gitu ya, main gusur aja gitu, atau main ini aja, main caplok aja gitu. Akhirnya gubernur itu bertobat dan memberi hak pada Yahudi tadi untuk menolak walaupun dia mau digusur gitu, seperti itu. Akhirnya karena keadilan seperti inilah orang Yahudi jadi masuk Islam gitu ya, karena melihat keadilan gitu. Artinya walaupun dia orang kecil tidak bisa semena-mena sama pejabat gitu, sama orang besar seperti itu ya. Ini dalam konteks tetangga ya. Dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, tangga ini tangga muslim maupun non muslim, yang ahli ibadah maupun fasik, kita nggak bisa bedain ya Pak, yang misalnya nggak ke masjid, yang atau sering ke masjid, sama aja tetangga namanya. Artinya ada hak gitu ya. Teman maupun musuh gitu ya, yang senegara maupun negeri lain, yang memberikan manfaat atau yang membahayakan, yang masih kerabat atau bukan saudara, yang dekat rumahnya ataupun yang jauh. Tetangga memiliki perbedaan derajat tingkatan antara satu dengan lain. Tetangga memiliki derajat tertinggi dan terhimpun padanya seluruh sifat-sifat istimewa. Derajat maksudnya ini sisi Allah ya. Kemudian tingkatan selanjutnya banyak memiliki sifat-sifat luhur, dan tingkatan terakhir paling sedikit sifat baik-baiknya. Tapi dalam definisi tetangga, sama-sama tetangga, baik ataupun buruk gitu loh. Ada lagi yang lebih umum. Ini termasuk juga bukan cuma tempat kita tinggal, tapi kalau kita bekerja gitu ya. Kalau di dalam kantor mungkin tetangga, sebelah meja gitu ya. Sekeliling meja itu tangga-tangga juga. Di toko kita misalnya punya toko gitu, sebelah menyebelah toko tetangga juga. Masjid gitu ya. Di jalan maupun tengah-tengah masyarakat umum. Ini dari Syekh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Ubaid, Usul Manhajil Islam. Ini seperti tadi, tetangga itu ada 3 macam. Yang memiliki satu hak, yaitu musyrik atau non-muslim, ia hanya memilih hak tetangga. Tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu muslim, dia mempunyai hak tetangga dan hak muslim. Tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim, kerabat juga, yang memiliki kemampuan tetangga, hak Islam dan hak silaturahim. Itu kalau tetangga yang kerabat gitu ya. Dari riwayat Tabrani dari Jabir. Yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku memiliki 2 tetangga. Kepada tetangga manakah yang aku berikan hadiah? Sering-sering banget hadiah, Pak. Kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan rumahmu. Jadi sebelah menyebelah tuh. Sering hadiah, sering apa, kalau sini ada keterangannya di situ. Ada 5 ya. Paling tidak yang sama-sama mendengar azan. Azan ini sampai mana nih, Pak? Sampai blok 01 enggak, Pak? Azan kita nih. Sampai ya? Sampai. Yang mendengar iqamah juga. Sama-sama sholatul berjamaah, yang berkumpul dalam satu dusun.
Jalak 40 rumah setiap arah. Yang tepat lagi dalam bahasa uruf atau kebiasaan. Misalnya kebiasaan tetangga satu kampung walaupun lebih dari 40 rumah itu tetangga dekat. Itu tergantung syariah lokal ya, adat istiadat yang tidak bertentangan tentunya. Setiap menyebutkan syariah salam tanpa batasan tidak jelas juga dalam masa kembalikan pada huruf ya, kebiasaan. Nah di sini ada foto karena berselisih tetangga sebelah tuh dia bangun tembok gitu ya. Jadi sebelahnya nggak bisa akses keluar masuk gitu ya. Ya ada kasus, saya pikir baru-baru aja kasusnya ini juga. Ya itu masih saudara, tapi ya itulah, cuma tetangga, kerabatnya mestinya 3 hak gitu ya. Ada 3 hak di situ. Tiga-tiganya ini kan. Hal-hal gini perlu diselesaikan gitu ya Pak. Cepat diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan tentunya pihak berwenang yang menyelesaikan, pihak RT RW pengurus yang menyelesaikan. Sedih kan Pak ya, udah jalan sempit, nggak bisa jalan, kasih tembok gitu ya. Adab dalam bertanya tidak mengganggu dan menyakiti. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah ya paling nggak ganggu lah, nggak menyakiti. Sabar juga. Kalau yang disakiti tentunya harus sabar gitu, toleransi. Kalau yang bisa toleransi gitu ya. Berbuat baik juga dalam membantu kebutuhannya. Kalau dia minta tolong, dikasih tolong. Peringatan umum, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman 3 kali ya. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Yaitu orang yang memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kejahatannya 2 biasanya, tangan dan mulut gitu ya. Kalau ada yang tetangga mungkin suka tempeleng orang misalnya, ada juga. Atau juga nggak ada tempeleng tapi dia mulutnya gitu ya. Mulutnya menyakiti gitu. Nah ini kita harus jaga. Saya pribadi jaga mulut kita, tindakan kita. Kalau kita menjauhi misalnya kita tidak mau bergaul pada seseorang itu bukan karena kita takut gangguan dia, tapi kita bermaksud dia itu supaya selamat dari gangguan kita. Maksudnya seperti itu. Misalnya kita nggak suka sama orang, cuma kalau dengerin omong dia emosi ya udah kita hindari. Tapi bukan kita hindari supaya dia emosi sama kita, enggak. Justru kita menghindari supaya emosi kita jangan ke dia gitu. Maksudnya begitu. Kita menghindari itu. Uzlah misalnya, uzlah itu bukan berarti kita mau terlepas dari gangguan orang, bukan. Orang tuh nggak ganggu kita, kita lah yang mengganggu orang. Gitu. Harus berpikir seperti itu. Pola ininya dibalik. Takut kita, kata kita menyakiti, mungkin nggak kata, tatapan kita, kita nggak tahu gitu kan. Kalau bisa kita senyum terus gitu. Cuman mungkin masa ini kita susah senyum ya, kita hindari, kita doakan saja gitu, seperti itu. Ada seorang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat tengah malam, berpuasa sunnah siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Tidak ada kebaikan di dalamnya, dia adalah penduduk neraka. Sayang Pak, kita ini udah puasa siang malam, puasa siang doang ya, puasa siang, sholat malam, baik juga, maksudnya baik ini bersedekah gitu ya. Tapi kita sering nyakit tetangga gitu, mulut nggak bisa ditahan gitu ya, sering fitnah, gibah gitu ya. Gibah itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar gitu. Harus kita bertobat. Jangankan gibah, dengar gibah aja Pak, kita juga harus hati-hati gitu. Kalau miskin kita bisa menghindari dengar gibah, disarankan kita istighfar, terus kita ngirim Al-Fatihah tuh Pak. Kirim Al-Fatihah, Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan An-Nas kepada orang yang digibahi. Kasih pahalanya ke situ. Supaya itu kafarahnya. Kafarahnya kita gara-gara kita mendengar, cuma mendengar gibah ya, mendengar bukan ikutnya. Kalau ikut ya kita harus tobat, kita minta maaf gitu ya. Dari sini mungkin bapak-bapak yang saya gibahi, mohon maaf gitu ya. Kalau ada kata dan salah segitu ya. Kejahatan yang lebih besar. Sungguhnya kalau orang berzina dengan 10 wanita, maaf, itu lebih baik daripada ia berzina 1 kali dengan istri tetangga. Jadi ada tingkatan dosanya lebih besar. Gitu ya. Dan sungguh laki-laki mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah salah tangganya. Hadis riwayat Ahmad. Dan tentunya kita juga harus bersabar. Ada yang mungkin yang namanya watak nggak bisa di sini udah disindir-sindir gitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa juga langsung menunjukkan kesalahan tetangga gitu kan, kurang sopan. Cuma kita nyindir-nyindir gitu kan. Misalnya saya punya pohon nih kan rimbun nih, kayaknya udah rimbun tuh perlu dipotong-potong telepon ya. Saya nggak mudeng gitu kan, nggak ini. Ya sabarlah Pak. Barangkali saya belum fokus gitu kan. Tapi nanti kalau ada yang ini saya potong gitu, supaya tidak ini. Walaupun itu juga tanah juga bukan tanah saya gitu kan. Cuma saya bikin pohon supaya rindang. Karena itu pohon itu perintah sunnah juga Pak. Kenapa kita disunahkan menanam pohon? Karena di situ setiap daun, setiap dahan itu ada malaikatnya. Nah malaikat dia akan mendoakan yang nanam pohon gitu loh. Mendoakan. Jadi ada berkah di situ. Kenapa juga kalau kita ziarah kubur itu seringnya disuruh tabur bunga gitu ya, air gitu ya. Atau kita tanam pohon. Kalau Rasul dulu kasih pelepah kurma, dikasih air gitu. Mengurangi siksa gitu kan, siksa ahli kubur. Itu karena dalam pelepah kurma atau di daun-daun itu ada malaikat Pak. Karena malaikat itu doakan gitu. Selama air itu masih basah, malaikat masih di situ. Gitu. Nah, kita banyak-banyak tanam pohon tuh maksudnya itu Pak. Salah satunya itu ya, bukan cuma penghijauan, tapi di situ ada supaya banyak malaikat. Makanya kalau kita motong pohon itu, malaikat kesal juga tuh. Kita juga harus izin tuh motong-motong Pak. Sholawat, baca doa, maksudnya memotong tuh untuk membersihkan, ya, atau supaya merapikan, gitu. Bukan menghancurkan gitu. Karena itu malaikat tuh merasa kita tuh perusak muka bumi kalau kita motong-motong pohon gitu loh. Makanya bilang mereka kita berbuat kerusakan gitu. Padahal kita berbuat maksudnya merapikan. Gitu. Toleransi juga dalam teknis. Kalau ada tetangga mau ini nantap payu pada dinding dia ya nggak apa-apa. Kecuali itu mengganggu misalnya dinding sebelah gitu ya. Itu bermasalah gitu ya. Kalau kita mau lingkar, kita minta izin dulu sama tetangga tuh. Takut dia ketutup gitu loh. Kalau dia rela ya kita bangun. Kalau jangan rela ya harus inilah diskusikan lah, gitu lah, supaya sama-sama rela gitu lah. Tadi jangan sampai nutupin jalan gitu kan, seperti itu. Jangan juga pelit kita gitu ya. Apa yang kita bisa bantu gitu ya. Apa yang kita bisa kasih kalau masak sayur mungkin kuahnya dibanyakin, cuman bukan dikasih kuahnya aja sama isinya juga gitu lah, tapi maksudnya kuah banyakin. Misalnya masak sop kambing nih gitu kan, cuman tetangga darah tinggi, jangan juga dikasih sop kambing. Kasihan. Itu namanya ngelelek gitu ya. Lihat situasi gitu ya, sayur yang kira-kira cocok ya kita bagi gitu ya. Sop ayam mungkin netral gitu kan, sop ayam gitu loh. Sop kambing lihat dia tuh tetangganya gitu ya. Jangan lu darah tinggi lu ngeledek gua lo gitu. Lihat situasi. Ya. Nah, itu perbanyak kuahnya tadi ya. Ini ada perintahnya, ini bukan cuman ini ada perintahnya. Kuahnya undang tetangga gitu ya, kalau sering-sering ngajak makan Pak.
tangga, termasuk juga misalnya di teman kantor itu traktir itu ada perintahnya gitu. Kalau kita ada rezeki ya traktir aja gitu loh. Traktir itu memberi berkah, sama-sama ngasih berkah gitu. Saling memberi hadiah gitu ya. Meskipun kikil kaki kambing, enak nih Pak, kaki kambing ini ya. Kambing itu lebih sehat daripada sapi. Karena kambing itu biasanya dipelihara dia organik ya, dilepas gitu aja. Kalau sapi kadang kan digemukkan ya, digemukkan ada makanan-makanan tambahan, jadi dia makanya ada PMK tuh. Dan Indonesia termasuk yang Indonesia bebas PMK sebenarnya. Jadi ada 3 negara tuh yang bebas PMK, Amerika, Australia, dan Indonesia. Cuman nggak tahu kenapa kemarin diimpor dari India itu jadi masalah jadinya itu. Sapi kita kena PMK sebagian jadinya gitu ya. Gara-gara kita impor dari negara yang belum bebas PMK gitu loh. Itu jadi masalah gitu. Sekarang ya nanti kita kurban kita harus pastikan juga sapi kita tidak penyakit berat lah. Kalau MUI fatwanya itu kalau PMK ringan masih boleh gitu ya. Tapi kalau kita bisa cari yang lebih sehat tentunya itu bagus gitu ya. Nah di sini juga ada foto dia punya pagar gitu ya. Cuman orang ini jemur di pagar dia. Di sepele kelihatannya gitu ya. Mungkin enak di pagar kan enak dijemur tuh. Ya nggak apa-apa sih kalau minta izin gitu kan. Kalau izin tetangganya mengizinkan boleh gitu. Cuma ini kelihatannya mungkin tinggal minta izin, jadi akhirnya jadi curhat di sosial, di medsos ini. Kadang-kadang kan kita mau menegur nggak enak gitu kan. Hal-halnya hal sepele, tangganya mungkin gue sepele cuman numpang ini doang gitu. Tapi lo izin nggak gitu kan intinya gitu. Pagar gitu ya, walaupun ya, dari internet lah. Bukan di sini Pak, bukan di sini ya, cuma. Sepertinya pagar saya boleh aja Pak, misalnya Pak Ustaz Uja mau numpang jemur nggak apa-apa, cuma izin dulu gitu kan. Walaupun pagar itu misalnya udah dilewat dari tanah saya gitu kan, karena kan saya harus ngelihat kan, takutnya nanti hujan atau ada yang ngambil gitu kan. Jadi izin boleh aja Pak, atau di pohon misalnya atau di mana gitu. Itu hal-hal sepele, cuman sebenarnya kita perlu gitu, perlu ngomong izin gitu. Karena ibarat tangga itu kan bukan tembok gitu ya. Ada punya perasaan, punya mata, punya telinga, punya hati gitu ya. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah pernah menjenguk anak Yahudi yang masih kecil, mengajaknya masuk Islam sehingga menjadi Muslim. Jenguk ya. Terus juga ada seekor kambing sembelih untuknya. Dia berkata, "Paman akan memberikan daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi itu." Beliau mengulangnya 2 kali. Kemudian beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril berwasiat pada tetangga sampai saya mengira dia Jibril akan memberikan warisan." Seperti tadi ya. Saking begitunya, kita nggak bisa warisan tetangga, paling nggak kita berbuat baik lah. Apa yang kita bisa. Kalaupun nggak berbuat, kasih kirim Fatihah Pak, itu juga bagus gitu ya. Kirim Fatihah pagi-pagi buat muslimah tetangga-tetangga kita. Kalau ada yang perlu disebut namanya, sebut namanya. Kalau kita diam-diam ngasih itu pahalanya luar biasa itu. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kita paling kita bisa kasih doa gitu ya. Tetangga yang pun kasih saya nggak bisa nih ngasih dia ini, kirim Fatihah saja gitu ya. Kirim Fatihah itu kan nggak cuman orang yang mati Pak, orang yang hidup juga bisa dikirim Fatihah. Kita kirim Fatihah pada istri kita, anak-anak kita juga sangat dianjurkan. Kalau Al-Fatihah ini surat yang paling mulia ya di Quran itu. Nah, lalu kita sendiri kasih Fatihah juga. Itu surat iblis ini nangis begitu Allah nurunkan surat Al-Fatihah ini gitu. Nangis luar biasa dia. Kalau kita bilang guling-guling gitu ya. Nangis guling-guling gitu. Seperti itu. Nah, ini hal yang menjorok terutama mungkin bagi saya yang punya pohon. Kalau ada yang udah mulai norok, potong-potong lah gitu ya. Tetap kita kan nggak tahu rela apa nggak rela. Teman kalau kita gitu, kita lihat aja kalau kita misalnya rumah kita ada dahan tetangga yang jorok, kita rela nggak kita?
gitu kan. Kalau kita nggak rela ya orang tetangga juga seperti itu. Mungkin nggak rela tapi nggak enak ngomongnya gitu kan. Akhirnya ngedumul aja gitu kan. Cuma itu jadi dosa kita terus gitu loh. Selama dia ngedumul dosa kita terus. Pangkas ditekuk gitu ya. Pemilik tanah boleh motong dia, nggak perlu izin dia. Maksudnya rumah saya ini sebelah sama Pak Hendro gitu. Pak Hendro boleh aja motong gitu tanpa izin saya untuk kalau emang dia dahan pohon saya melewati batas rumah gitu ya. Boleh gitu ya. Nggak perlu ganti gitu ya. Insya Allah. Kalau ada Pak Hendro saya bilang begitu gitu ya. Insya Allah. Ada syaf'ah ya gitu. Tangga kalau kita mau jual rumah gitu ya. Tangga dulu di-offerin gitu. Ya. Tangga dikasih gitu ya. Kalau emang tangga, silakan di-offerkan ke yang lain gitu. Saya belum rezeki baru boleh. Adabnya seperti itu. Jangan-jangan kita udah nggak kenal tangga terus tahu-tahu jual rumah gitu, terus yang dijual rumah ke orang sebelah lagi, maaf gitu ya. Ada kisahnya begitu Pak. Ada praktiknya begitu. Tahu-tahu jual rumah yang beli orang tangga yang kurang baik misalnya gitu, non muslim lagi misalnya. Walaupun kita sebenarnya boleh bertetangga non muslim itu, cuman ini nggak bilang-bilang, nggak ada komunikasi gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya mau jual rumah, saya ngomong dulu Pak Santo mau beli rumah saya nggak gitu. Nambah lagi Pak gitu kan. Seperti itu. Tangga sebelah menyalah dulu dikasih tahu gitu ya. Saya mau jual rumah nih, barangkali dia tangga sebelah mau perluas gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Apalagi yang punya akses jalan gitu ya. Berhadapan, sebelahan gitu ya. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Kebanyakan ngomong, kebanyakan salah Pak. Sedikit ngomong, sedikit salah. Nggak pernah salah. Tapi saya ambil resiko itu gitu ya. Ambil resiko saya salah, tapi mudah-mudahan ada kebenarannya gitu ya. Yang salah hanya dari saya pribadi, saya mohon maaf gitu ya. Yang benar tentunya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakannya. Dan mengamalkan dan menyampaikan pada yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.